Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fat TV. Salam dua pedal, sobat goes. Kita kedatangan satu unit folding bike Polygon Urbano 5.0. Kita akan review. Sebelum masuk review, silahkan di subscribe, like, share, ataupun komen. Mudah-mudahan yang subscribe channel ini atau video ini rezekinya barokah, bertambah banyak dan bisa membeli sepeda sesuai dengan keinginannya masing-masing. Baik, kita mulai. Urbano 5 ini framenya sudah alloy 6061 ya. Langsung ke bagian forknya juga sama, dia terbuat dari alloy 6061, tapi sudah lumayan rigid dan ukurannya cukup besar. Kita mulai dari kokpitnya dulu, bukan COVID ya, ini kokpit. Urbano 5 ini sudah 9 percepatan. Shifternya dia menggunakan Altus M2010 ya. Kita lihat di sini ada 9 speed, ada indikatornya ya ini. Kemudian remnya dia menggunakan Tektro M275 ya. Demikian juga untuk bagian kalipernya juga nanti kita lihat. Untuk handlebarnya panjangnya dia 560, sudah alloy juga. Kemudian dia ada handle postnya atau stem, panjangnya 315, kemudian dia sudah model teleskopik, bisa diperpanjang menjadi 350. Bahannya juga alloy. Kemudian klemnya juga dia klem model simple seperti ini, bukan yang lebar. Kadang-kadang ini bermanfaat untuk menggantungkan tas atau barang-barang yang bisa digantungkan ya. Sudah mendapatkan bel dan reflektor berwarna putih. Di sini juga sudah menggunakan oversize ya. Modelnya, stemnya juga sudah threadless dia. Headnya juga sudah threadless. Kemudian ini tidak dapat ya, ini tambahan, jadi kita beli di merek brand yang lain, kemudian dipasang cocok. Terus ini punya Pacific ya, kita bisa beli di online shop. Baik, kita lanjut. Di sini untuk bagian depan kita lihat di sini ya. Tadi remnya sudah hidrolik, kalipernya juga menggunakan Tektro ya. Kemudian rotor disknya juga Tektro, diameternya 160 mm. Kemudian untuk hubnya dia sudah alloy quick release. Kita beralih ke cranksetnya. Cranksetnya sudah Pro Wheel Holotech ya. Bottom bracketnya dia model BP Holotech tipe 2, 53 tit untuk cranknya ya, single speed untuk bagian depan. Kemudian rantainya dia menggunakan KMC X9 ya. Disayangkan di sini pedalnya masih yang PVC model lipat ya. Nanti mungkin bisa di upgrade ya biar senada ya, bisa dengan yang quick release atau yang model bearing biar lebih loncer. Bagian belakang di sini untuk RD-nya dia menggunakan Shimano Sora R3000 ya, 9 speed ya. Untuk gear setnya dari Shimano juga 11 sampai 34T. Kode Shimano-nya Shimano CSHG 200-9. Jadi bisa ngebut ya
sobat Quasar ya, 53T untuk bagian depan, dan yang di belakang ini 11-34T, bisa ngebut. Kemudian juga kalau ada tanjakan bisa langsung kita naikkan gear belakangnya ya, dan perpindahannya juga cukup halus ya. Wajar dia brand Shimano, jadi tidak ada yang loss, worth it untuk spesifikasinya yang digunakan di Urbano 5. Untuk seat clampnya sudah alloy, dan bagusnya dia sudah menggunakan bantalan seperti plastik ya, sehingga ini aman, tidak akan menggores seat post ketika dinaik atau diturunkan ya. Ini bahannya dia masuk ke bagian dalam, kira-kira ada sekitar hampir 15 cm ya, jadi nggak usah khawatir, seat postnya tidak akan lecet-lecet ya sobat. Posnya dia sudah besar, diameternya di atas rata-rata folding bike kebanyakan, 34,9 mm ya, besar sekali ya, terlihat gagah dan kuat. Kemudian untuk sadelnya dia sudah menggunakan NTT ya, brand Polygon kebanyakan menggunakan NTT seperti itu. Oh ya, panjang seat postnya ini 580 ya, cukup panjang ya, jadi untuk sobat Quasar yang tinggi badannya 180 juga masih nyaman menggunakan ini, jadi bisa ditambah tinggi lagi. Kita lihat tadi penampakan tali remnya ya, ini tadi Tektro ya. Nah, ini ada tulisannya Tektro. Untuk belakang juga sama, rotornya juga diameter 160 mili, 6 bolt atau 6 baut ya, menggunakan baut M ya, sama dia Tektro juga. Dan di sini untuk magnetnya ya, ketika dilipat nanti sebagai pengunci. Baiklah, kita lihat nanti penampakan setelah dilipat untuk Urbano 5 ini. Jadi dia handle postnya dia lipat bagian luar ya, nanti kita lihat posisinya. Ya sobat Quasar, inilah posisi setelah dilipat ya. Kita lihat memang untuk handle postnya dia berada di posisi luar ya. Di sini kalau kita lihat ada sedikit masalah, kalau kita nanti bisa bawa-bawa atau simpan di dalam kendaraan ataupun di kereta. Sepertinya mungkin fognya harus dikasih sedikit pengaman, mungkin dari karet atau bahan yang biasa digunakan untuk melindungi frame dari rantai ya. Sepertinya supaya pengaman, mungkin kalau memang mau dibawa jauh sebaiknya juga dibelikan strap ya, strapping dia lebih aman supaya nanti handle postnya tidak gerak. Sementara untuk posisi magnetnya sih ya aman ya, di sini tidak ada paduannya. Ya untuk tadi ketinggalan untuk posisi untuk hand gripnya dia menggunakan karet ya, model golok, tapi sudah menggunakan baut L di sini satu, jadi dia cukup kencang dan tidak akan berputar. Sobat Quasar, standarnya dia
sudah menggunakan bahan alloy ya, cukup bagus ya. Posisinya ada di tengah dan ukurannya cukup besar sehingga ya kelihatan bagus ya. Kadang-kadang ada folding bike yang standarnya itu ala kadarnya ya, dari besi, kalau sudah lama berkarat. Dan ini dia bahannya dari alloy. Bagian bawahnya juga dilapisi oleh plastik tambahan ya, sehingga tidak akan membuat kaki sakit atau lebih besar ya. Ya, untuk hub prehubnya juga dia sudah alloy 28 hole ya, 28 hole. Tadi suaranya sudah kita dengarkan, mungkin sedikit jangkrik ya, belum terlalu jangkrik, tapi cukup lah. Ya, tadi ketinggalan ada sedikit informasi, dia untuk wheelnya menggunakan 20 inch atau disebutnya 22 ya. Dia sudah alloy double wall. Kemudian untuk tire-nya menggunakan speedster ya. Dia ukuran 20 kali 1/3/8. Jadi dia cukup lumayan ya. Wheelnya walaupun belum 3 jari, dia masih 2 jari sama dengan rodanya ya. Jadi memang tidak terlalu panjang seperti eCosmo Z9 ya, tapi rasanya ini udah cukup ya. Oke Sobat Quaster, kita lihat penampakannya lagi dari jauh. Ternyata ini adalah posisi tertinggi, dari saddle, dan handle postnya sudah kita tinggikan posisi paling panjang 350 ya. Jadi dia diameter handle postnya sebenarnya sudah besar di sini ya, sudah rigid. Ketika kita coba di sini tambahannya 15, jadi 350 secara total. Kalau kita pakai di jalan aspal maupun di jalan yang sedikit bergelombang, dia cukup rigid, stiff, cukup bagus ya, stabil ya. Kemudian ya tadi karena cranknya juga didukung menggunakan Pro Wheel Holotech ukuran 53T, cukup ngebut ya, bisa ngebut ya. Dan perpindahan giginya kita coba cukup halus ya, wajar karena dia menggunakan Shimano ya, baik dia shifternya, RD maupun gear setnya. Oke Sobat Quaster, sekali lagi bisa di subscribe VTP channel ini. Demikian review singkat tentang Urbano 5 Polygon. Harganya akan kita cantumkan di kolom deskripsi. Cukup worth it dengan harga yang nanti dicantumkan. Kita mendapatkan spek folding bike yang cukup bagus ya, bisa dibilang bagus ya, sangat bagus ya, dibandingkan dengan harga-harga dari brand tetangga atau brand sebelah. Jadi mungkin untuk spesifikasi seperti ini harganya sudah di atas 7 jutaan ya, sepertinya itu. Jadi worth it untuk dibeli walaupun inden cukup lama di Rodaling. Silahkan buat Sobat Quaster tidak kecewa ya. Demikian dari VTP, terima kasih atas perhatian Sobat Quaster semua. Salam 2 pedal, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.